Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jumpa saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, beberapa waktu lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, saya pernah bikin video yaitu tentang seorang penjual es dawet atau es cendol ya, yang jualan dari pasar ke pasar yang ada di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Beliau adalah Pak Kamil. Oke, ya ini dia beliau. Dan kali ini saya coba mau bikin video lagi ya, barangkali untuk mengupdate ya perkembangan beliau. Oke, tapi yang jelas ada satu hal yang menarik yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Tentunya untuk saya dan juga buat teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Nah, jadi dalam video yang lama nanti bisa dibuka-buka lagi ya. Itu beliau itu sudah punya mobil, kemudian berhasil membiayai pendidikan anaknya hingga di perguruan tinggi. Dan sekarang ini nampaknya mobilnya ganti baru nih. Maksudnya bukan yang kemarin lagi, tapi sudah beli lagi begitu kira-kira teman-teman ya. Oke, jadi saya tuh udah nanya-nanya, termasuk dalam video yang pertama itu kan saya wawancara sama beliau bahwa ya memang semua itu didapatkannya dari hasil jualan es cendolnya ini gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau dipikir-pikir kayak nggak masuk akal gitu ya, tapi cobalah ya. Saya tuh penasaran dan saya coba amati, saya hitung-hitung. Nah, setelah itu saya baru percaya lah kayak gitu kalau memang bisa, betul-betul bisa gitu. Oke, ya coba ini hitung-hitungan saya ya barangkali nanti ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi dari jualan beliau itu kan ada beberapa toples gitu ya. Nah itu nggak cuma itu, nanti yang di bawah ini stoknya juga ini. Itu kalau saya hitung itu nggak kurang dari 100 liter teman-teman. Yang ada di toples di atas, kemudian yang ada di bawah ada beberapa ember gitu, itu nggak kurang dari 100 liter kalau saya hitung-hitung. Nah sementara satu porsi itu, satu gelas itu kurang lebih 250 cc ya, artinya kalau 1 liter itu bisa jadi 4 porsi. Nah satu porsinya itu harganya Rp3.000, artinya kalau habis 100 liter itu berarti uangnya 100 kali 400 kali 3 ya. Jadi 100 maksudnya 1 liter jadi 4 porsi. Kalau 100 berarti kan 400 porsi ya. 400 porsi kali 3.000, 1.200.000 teman-teman. Itu sekali jualan satu hari ya. Nah, kalau es itu karena kebetulan saya penjual es. Jadi kalau perkiraan saya itu untungnya bisa 50-an% teman-teman. Ya kalaupun meleset sedikit lah, saya yakin itu. Jadi kalau 50% berarti untungnya sekitar Rp600.000. Oke, tapi itu kan kalau habis 100 liter ya. Sekarang anggaplah separuh aja deh ya, jadi 50 liter aja. Nah itu berarti keuntungan seharinya itu sekitar Rp300.000. Cuma ya memang gini ya, yang namanya jualan ya kadang rame, kadang sepi, kadang nggak laku, itu biasa. Tapi kita ambil gambaran ini aja sih ya, hitung-hitungan ya yang maksudnya masuk akal gitu loh ya. Jadi kalau satu hari itu 300.000 keuntungan bersihnya, kalau 1 minggu 6 kali berangkat, 1 bulan 26 kali ya, itu hitung-hitungan saya nggak kurang dari 7.200.000. Gimana sih, saya coba hitung lagi lah ya. Bentar, mana nih kalkulatornya. Oke, jadi 300.000 kali 26 1 bulan 7.800.000 teman-teman. Wow. Nah, dari sini saya pikir sangat masuk akal kalau bisa membeli mobil, nyekolahin anaknya hingga ke perguruan tinggi ya. Karena dengan pendapatan bersih Rp7.800.000 ini katakanlah disisihkan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, anggaplah berapa lah ya, misalnya
4 juta itu masih sisa 3.800.000. Kalau misalnya nih kita ngambil uang dari bank 100 juta, itu kalau 5 tahun barangkali angsurannya sekitar 2.700.000-an sekitar itu kayaknya, atau bahkan nggak nyampe. Nah, dari sini berarti kan sangat masuk akal ya. Ya walaupun katakanlah ini hitung-hitungan yang ya dalam tanda kutip jahat gitu ya. Ngambilnya misalnya utang bank gitu kan. Tapi kan bisa membayar angsurannya gitu dengan pendapatan sebesar itu. Jadi sangat masuk akal ya. Terus dari sini ini saya setidaknya ada tiga hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, itu kita nggak boleh menyepelekan profesi apapun ya. Mau itu penjual es, penjual cilok, penjual bakso, dan apapun itu termasuk ya rongsokan dan lain sebagainya, itu nggak bisa disepelein karena ternyata semua profesi itu ya tentu saja ini yang kita maksud di sini adalah yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum dan halal lah ya. Itu semuanya punya potensi untuk membuat kita itu sukses. Maksudnya punya potensi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan ya yang berikutnya saya pikir ini bisa membuat kita semangat ya, yang mungkin baru memulai usaha atau yang sudah menjalankan usahanya tapi ya masih gitu-gitu aja, belum sukses. Nah, mungkin kita bisa bersabar dan lebih menata diri lagi, koreksi diri, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Manajemen keuangan dan lain sebagainya, gaya hidup kita gitu. Karena beliau bisa, meskinya kita juga bisa gitu kan. Oke, terus apalagi nih ya? Kita jangan malu apapun profesi kita, karena ya jangan dilihat profesinya seperti apa tapi hasilnya seperti apa. Kalau jualan es yang seolah-olah ini kelasnya bawah tapi potensinya luar biasa, kenapa enggak ya kan? Ya ini kalau saya bandingkan misalnya saya jualan bakso sama Pak Kamil ini seolah-olah gitu ya. Kan seolah kerenan saya ya. Jadi ada mejanya, terlihat lebih wah gitu kalau dipandang secara umum dibandingkan Pak Kamil yang pakai meja kayak gitu, pakai apa ya, toples, sangat sederhana ya. Tapi faktanya yaitu beliau sudah mampu seperti itu dan saya kayaknya masih jauh gitu ya. Dan ini penting sekali. Jadi kita mau memulai usaha apapun itu tidak harus yang wah gitu. Kadang-kadang kan kita kalau mau memulai usaha itu selalu terpikirkan modal ya, harus wah ini usaha yang keren, ini modalnya sekian sekian sekian. Jadi kita udah ketakutan dulu nih. Padahal tidak harus begitu juga ternyata. Ya mungkin kalau saya hitung-hitung untuk jualan es seperti ini barangkali 1-2 juta udah cukup nih modalnya. Kalau nggak salah sih ya. Dibandingkan misalnya jualan bakso yang kayak saya itu untuk bikin tempatnya aja bisa 20-30-an juta gitu kan. Tapi nyatanya keuntungannya bisa jadi lebih besar beliau gitu. Karena jualan bakso yang kelihatan lebih keren tapi ternyata ya ini saya bocor-bocoran aja ya. Itu keuntungannya malah nggak bisa 50%, itu jauh sekali. Dan terus terang saya memang yang untungnya gede itu jualan esnya. Jadi kan di samping bakso itu ada es teh misalnya. Es teh itu saya jual 5.000 dan di sini memang umum 5.000 ya. Itu untungnya bisa 400%. Jadi justru dari situ. Artinya apa? Artinya ya kalau usaha saya pikir nggak perlu keren-kerenan, tapi mana yang lebih menguntungkan kan gitu ya. Itu saya pikir pelajaran yang bisa diambil dari jualan es cendolnya Pak Kamil ini ya. Jadi ya ini sekedar pandangan saya saja, barangkali banyak salah dalam hitung-hitungan ataupun ya apa saja yang saya ucapkan. Yang jelas ini saya terima kasih kepada Pak Kamil dan mohon maaf apabila kurang berkenan ya. Tapi beliau insya Allah kemarin tahu ya, ini saya syuting. Saya nyutingnya dari sebelah, kebetulan om saya jualan bakso di situ. Nah, jadi saya nongkrong, saya syuting gitu. Dan ya mudah-mudahan ini satu video yang sederhana, tetapi betul-betul bisa menginspirasi dan bikin kita semangat.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.